sebab-sebab diturunkannya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulannya ampunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jibril alaihissalam pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfu 'abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfarlah." Sungguh sangat merugi apabila seseorang hamba atau seorang hamba yang ia masuk ke dalam bulan Ramadan namun ia tidak diampuni dosa-dosanya. Sahabat, paling tidak ada 6 sebab diturunkannya ampunan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, di antara sebab diturunkannya ampunan Allah adalah dengan bertakwa kepadanya, yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "in tattaqullaha yaj'al lakum furqana," jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil. Wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum, dan akan menghapuskan segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang besar. Yang kedua, di antara sebab diturunkannya ampunan Allah adalah dengan takut kepadanya. Takut kepada Allah tentunya berbeda dengan takutnya kepada makhluk. Ketakutan kepada makhluk biasanya membuat kita lari menjauh, menghindar dari pertemuan dengannya. Tetapi takutnya kita kepada Allah sebaliknya, takut kepada murkanya, takut kepada amarah Allah, kita justru malah harus semakin mendekat kepadanya, sekuat tenaga melakukan hal-hal yang membuat Allah ridho kepada kita. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat ke-11, "Innama tunziru man ittaba'adz dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib." Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih walau mereka tidak melihatnya. Fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim, maka berilah mereka kabar gembira baginya dengan ampunan dan pahala yang mulia. Yang ketiga, di antara penyebab ampunan Allah adalah dengan bersabar, teguh pendirian atas jalan kebenaran. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa ada 3 indikator sikap sabar. Salah satu minas sabri, ada 3 hal bagian dari sabar. La tuhaddits bi musibatik, janganlah engkau menceritakan musibah yang menimpamu. Wala biwaja'ika, janganlah kamu menceritakan rasa sakit hatimu karena musibah. Wala tuzakki nafsak, dan janganlah kamu puji dirimu jika telah sukses menjadi orang yang sabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 12, "Illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat," kecuali orang-orang yang bersabar dan mengerjakan amal saleh, "ulaika lahum maghfiratu wa ajrun karim," maka baginya memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Selanjutnya, menaati, patuh, serta setia dalam mencintai dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW merupakan di antara sebab diturunkannya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Sahabat, yang kelima, di antara penyebab diturunkannya ampunan Allah adalah mau memaafkan kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 22, "Wal ya'fu wal yasfahu," dan hendaklah mereka memaafkan serta berlapang dada. "Ala tuhibbun ayyaghfirallahu lakum," apakah kamu tidak suka bahwa Allah akan mengampunimu? Wallahu ghafurur rahim, dan sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, raihlah ampunan Allah dengan memperbanyak melakukan amal saleh serta meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ke-9, "Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat,"
Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lahum maghfiratu wa ajrun azim, bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 31 Allah juga berfirman, ya qaumana, wahai kaum kami, wahai umat kami, ujibu da'iyallahi wa aminu bihi, terimalah seruan Muhammad yang menyeru kepada Allah dan beriman kepadanya. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Sahabat, itulah beberapa ayat yang tertera dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan kepada kita terkait hal-hal amalan-amalan yang dapat menjadikan sebab yang dapat menurunkan ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya. Dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ampunannya, terlebih di bulan suci Ramadan ini, syahrul maghfirah, bulan ampunan ini. Amin ya rabbal alamin.